Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Profesi Pendidikan. Saya Anida Rahmatina dengan NIM 24101253 dengan nomor absen 52. Perkenalkan, saya Jamiatul Rahma dengan NIM 24101251200012 dengan nomor absen 07. Perkenalkan, saya Sylva Rizkia Rahmi dengan NIM 24101252200027, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Zalman Aparisi dengan NIM 241012521045 dengan nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nazura Kasabila dengan NIM 24101252200050 dengan absen 32. Perkenalkan, nama saya Mardia dengan NIM 241012120022 dengan nomor absen 13. Selamat menyaksikan. Menjadi guru bukan hanya sekedar berdiri di depan kelas dan mengajar. Guru adalah arsitek masa depan, penggerak perubahan, dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Tapi, apa yang membuat seorang guru benar-benar hebat? Jawabannya ada pada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki setiap pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini bukan sekedar teori, tetapi kunci utama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Penasaran bagaimana cara mengembangkan keempat kompetensi ini? Mari kita bahas lebih dalam di dalam video ini. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, dan menentukan metode pembelajaran yang tepat. Selain itu, guru juga harus dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, mengelola kelas, dan memfasilitasi diskusi. Kemudian, guru juga harus dapat mengevaluasi pembelajaran, menilai hasil pembelajaran siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran, dan melakukan perbaikan. Dengan memiliki kompetensi pedagogik yang baik, guru dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama, serta mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Baik, anak-anak. Jadi di sini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih pada kalian, kira-kira apa yang akan terjadi jika es batu itu kita biarkan di luar nih? Mencair, betul, benar sekali Mas Ibu. Nah, jadi ketika es batu itu kita letakkan di luar, itu akan mencair. Proses ini disebut dengan peleburan, yaitu perubahan dari benda padat dan semulanya beku menjadi cair karena kenaikan suhu. Nah, perubahan wujud benda selanjutnya, contohnya kalian merebus air nih, air yang direbus tadi akan apa yang terjadi? Wah, betul, jadi panas semua kan. Nah, air yang berubah menjadi gas itu disebut dengan penguapan. Nah, menyebabkan molekul air itu akan bergerak lebih cepat sehingga berubah menjadi uap. Makanya kan ada uap panas ketika kita mendekat ke air yang kita cari. Baik, anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan nih pada kalian mengenai materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini membahas mengenai perubahan wujud benda, yang mana itu terjadi karena pengaruh suhu. Ada beberapa jenis perubahan benda seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ada dua, yaitu peleburan dan penguapan. Peleburan itu terjadi padat menjadi cair, seperti contohnya es batu tadi. Terus penguapan cair menjadi gas, seperti contohnya kalian merebus air tadi. Nah, itulah tadi materi kita mengenai perubahan
Terus yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan guru untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan karakteristik siswa. Seperti yang kita ketahui, guru itu merupakan salah satu yang akan diteladani oleh siswa karena guru akan menjadi seorang teladan yang akan digugu dan ditiru oleh siswanya. Di dalam kompetensi kepribadian ini, guru memiliki 4 komponen yang penting. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan bertanggung jawab. Terus yang kedua ada memberikan contoh yang baik, misal dengan tidak berkata kasar kepada siswanya. Terus yang ketiga ada tidak membenci siswa mengenai misal apabila ada siswa yang tidak bisa di dalam pelajarannya. Nah itu guru tidak boleh membenci siswa, harus sabar. Terus yang keempat ada memberikan salam ketika ingin memulai pelajaran. Nah, jadi ketika ingin memulai pelajaran, guru harus memberikan contoh yang baik dengan memberikan salam kepada siswanya. Nah, jadi itu semua merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru di dalam kompetensi kepribadian ini. Oke, jadi anak-anak di sini ibu akan. Oh Yono kenapa belum kabar? Saya tadi bangunnya masih dengar. Oh yaudah, besok-besok yang bilangin lagi ya. Oke, silahkan duduk. Jadi sini sudah lengkap semuanya ya. Oke, buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita belajar doa sebelum belajar terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial dalam kompetensi guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak di lingkungan pendidikan. Kompetensi ini sangat penting karena guru tidak hanya berperan sebagai sosok pendidik, tapi juga sebagai sosok yang memiliki hubungan baik dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi sosial ini harus terus dikembangkan agar guru dapat menjalankan perannya dengan maksimal dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Ada apa ya Bu, memanggil saya datang ke sekolahan? Nah, jadi gini Bu Ranti, tujuan saya memanggil Ibu ke sekolahan ini berkaitan mengenai anak Ibu, Yono. Hah? Kenapa Bu anak saya? Sabar Bu, tenang dulu. Jadi si Yono itu sebenarnya dia pintar, dia di pembelajaran juga aktif. Nah, tapi seaktif-aktifnya dia itu mengganggu teman-temannya di sekolahan, terutama di kelasnya. Jadi teman-temannya merasa terganggu Ibu. Jadi mohon bimbingannya di rumah untuk ditegur anaknya supaya tidak mengganggu temannya lagi Bu. Baik Bu, nanti akan saya tegur sampai di rumah agar tidak mengganggu teman-teman. Oke, baik Bu, terima kasih mohon bimbingannya kepada si Yono supaya tidak mengganggu teman-temannya lagi. Dan terima kasih juga Bu sudah datang kemari jauh-jauh untuk menemui saya. Ya Bu, sama-sama. Baik Bu, mari saya akan. Jadi yang keempat adalah kompetensi profesional. Guru memiliki kompetensi profesional akan lebih mampu membimbing siswanya dengan baik. Hal ini penting agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kompetensi profesional guru itu adalah kemampuan seorang pendidik dalam menguasai materi ajar secara mendalam dan menyampaikannya dengan metode yang efektif. Hal ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama adalah penguasaan materi secara mendalam. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang tepat.
Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, kemampuan evaluasi dan asesmen pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi di sini Ibu mohon maaf kepada kalian semua. Ibu akan menghadiri rapat pada pagi ini. Jadi Ibu tidak bisa mendampingi kalian untuk pembelajaran hari ini. Tapi Ibu akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi kalian